Hai Sobat Cucu Movie. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film animasi yang berjudul K-pop Demon Hunter. Film ini menceritakan kehidupan sekelompok idola K-pop wanita yang diam-diam menyimpan identitas rahasia sebagai pemburu iblis. Namun keadaan menjadi suram saat muncul grup pesaing mereka yang bernama Saja Boys. Oke, bagaimanakah alur ceritanya? Kalau gitu kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! Sejak dahulu kala, para iblis selalu menyerang dunia manusia. Mereka mencuri jiwa manusia untuk dipersembahkan kepada raja mereka bernama Guima. Hingga di suatu hari, muncul 3 pahlawan yang mengandalkan bela diri serta suara merdu untuk mengusir dan mengalahkan para iblis. Lewat lagu yang mereka nyanyikan membuat jiwa manusia saling bersatu dan membentuk sebuah pelindung bernama Honmun, sebuah perisai yang menahan dunia iblis untuk masuk ke dunia manusia. 3 pahlawan itu kemudian dinamakan Hunter dan mewarisi kekuatan mereka dari generasi ke generasi, yang bertujuan menciptakan perisai yang akan selamanya memisahkan dunia iblis dengan dunia manusia, yaitu Golden Honmun. Di generasi sekarang, trio Hunter yang bertanggung jawab membasmi para iblis adalah girl band Korea bernama Hantri, yang beranggotakan Rumi, Zui, dan Mira. Mira merupakan main dancer dan visual Hantri. Zui merupakan seorang rapper dan penulis lirik, dan Rumi adalah main vokal yang mana ibunya adalah Hunter di generasi terdahulu, namun gugur dan dibesarkan oleh Selin yang juga Hunter di generasi sebelumnya. Huntrick adalah generasi yang diyakini akan menyelesaikan Golden Honmun lewat suara merdu mereka. By the way, publik tidak mengetahui bahwa Huntrick adalah pemburu iblis ya. Di suatu hari, Huntrick akan melakukan konser final tour sebelum vakum. Namun, di saat acara akan mulai, Huntrick belum juga datang. Yang ternyata, pesawat mereka dibajak oleh para iblis yang berniat menggagalkan aksi Huntrick untuk menguatkan Honmun lewat konser ini. Hal itu diketahui dari pola iblis yang ada di tubuh mereka, dan Huntrick pun menyerang para iblis tersebut. Hingga akhirnya, Huntrick mengejar para iblis sampai ke tempat konser dan membasmi para iblis dengan cara yang keren seolah-olah itu merupakan bagian dari opening konser mereka. Para fans pun selamat dan mengira itu adalah efek khusus dari konser Huntrick, dan Huntrick menyadari bahwa Golden Honmun mulai terlihat. Di sisi lain, di dunia iblis, Guima, sang raja iblis yang perkasa, menjadi marah karena anak buahnya sangatlah lemah dan tak pernah berhasil membawa jiwa manusia kepadanya. Guima semakin khawatir karena jika Golden Honmun terbentuk, maka Guima tidak akan bisa menyerap jiwa manusia lagi. Di saat Guima khawatir, datang iblis bernama Zinu. Ia menawarkan strategi baru untuk mengalahkan Huntrick. Dengan syarat, Guima harus membantunya menghilangkan kenangan dari masa lalunya, di mana sejak 400 tahun yang lalu, sebelum Zinu menjadi iblis, dia digambarkan sebagai pria yang meninggalkan keluarganya. Strategi yang Zinu tawarkan ialah menggunakan sumber kekuatan dari Honmun, yaitu para fans Huntrick. Zinu menyarankan agar iblis membentuk boyband yang akan menarik hati penggemar Huntrick untuk melemahkan segel Honmun, dan rencana itu pun disetujui oleh Guima. Setelah konser, Huntrick merasa gembira karena Golden Honmun sudah mulai terbentuk, dan di sini Rumi mengalami masalah dengan suaranya, namun tak menghiraukannya karena merasa hanya masalah sepele.
Dan karena tur mereka sudah selesai, Hantrik pun dijadwalkan akan vakum. Namun Rumi dengan semangat yang menggebu-gebu mempercepat jadwal perilisan single terbaru mereka yang berjudul Golden, yang mana lagu ini diyakini akan menjadi lagu puncak keberhasilan pembentukan Golden Honeymoon. Perilisan lagu terbaru mereka sangatlah sukses. Lagu Golden sangat disukai para penggemar dan menjadi sangat viral. Dengan keberhasilan ini, Hantrik pun akan mengadakan live performance lagu Golden untuk pertama kalinya. Namun di saat latihan sebelum live performance, tiba-tiba suara Rumi tidak bisa mencapai nada tinggi pada lagu Golden mereka. Rumi sudah mencoba berulang kali, namun terus saja gagal. Hal ini mengakibatkan live performance mereka gagal untuk disiarkan dan ribuan fans pun merasa kecewa. Ternyata selama ini Rumi diam-diam menutupi rahasia besar yang ada di dirinya dari anggota Hantrik lainnya. Yang mengejutkan, ternyata Rumi adalah hunter setengah iblis. Rumi ternyata memiliki pola iblis di tubuhnya. Hal ini terjadi karena ibunya Rumi adalah seorang hunter, namun sepertinya ayahnya adalah seorang iblis di masa lalu. Dan pola ini adalah yang menyebabkan suara Rumi menjadi hilang. Ternyata Rumi merahasiakan semua ini karena Selin menyuruhnya untuk selalu menutupi pola tersebut. Dan Selin meyakinkan bahwa pola iblis di tubuh Rumi akan menghilang ketika Hantrik berhasil menyegel dunia dengan Golden Honeymoon. Menyesali fakta yang ada, Rumi pun berlari ke atap. Ia meluapkan emosinya, dan karena rasa kemarahannya ini tak sengaja membuat sebuah gelombang aneh pada perisai Honeymoon. Dan Rumi mencoba untuk kembali mengontrol emosinya. Kemudian meskipun penampilan mereka gagal, demi memperbaiki penampilan selanjutnya, Zui menyarankan untuk membeli tonik herbal untuk memulihkan suara Rumi. Dan di perjalanan pulang, Hantrik dikejutkan dengan kemunculan boyband baru, yaitu Saja Boys. Di sini, Hantrik terkesima dengan penampilan Saja Boys. Dengan visual yang tampan dan tubuh yang ideal, boyband Saja Boys mudah sekali untuk memikat banyak orang. Namun, Hantrik berusaha untuk menyadarkan diri mereka dan tidak terlena oleh ketamanan Saja Boys. Hantrik kemudian menyelinap di kerumunan untuk melihat penampilan Saja Boys dengan lagu debutnya Soda Pop, di mana lagu ini sangatlah asik untuk didengarkan. Tapi di tengah penampilan, Hantrik menyadari bahwa Saja Boys merupakan iblis. Dan Hantrik pun sadar bahwa sekarang iblis telah menargetkan fans mereka untuk menghancurkan perisai Honeymoon. Namun di saat mereka ingin menyerang Saja Boys, Zinu mengetahui hal itu dan dia memancing Hantrik untuk tampil di panggung. Dan setelah penampilan mereka pun mengejar Saja Boys hingga ke sebuah tempat pemandian. Saja Boys kemudian memanggil para iblis untuk menyerang Hantrik dan Hantrik pun bertarung dengan iblis tersebut. Dan di sini segel Honeymoon mulai rusak. Hal ini membuat celah bagi iblis untuk masuk ke dunia manusia. Di tengah pertarungan, Zinu menemukan bahwa Rumi memiliki pola iblis di tubuhnya. Namun meskipun terkejut, Zinu membantu Rumi untuk menutupi pola tersebut dari rekan Hantrik. Dan kemudian Hantrik pun kembali membasmi iblis-iblis yang ada di pemandian tersebut.
Setelah pertarungan tadi, Saja Boys merayakan debut mereka di dunia iblis. Dan di sana, jiwa-jiwa manusia yang berhasil dicuri oleh para iblis kemudian ditelan oleh sang raja iblis Guima. Rencana Xenu yang awalnya diremehkan oleh Guima kini membuat Guima terkesan. Karena dalam semalam, Xenu berhasil mempersembahkan banyak jiwa manusia untuk memperkuat Guima. Guima juga jadi tahu bahwa salah satu pemburu Hantrik memiliki pola iblis di tubuhnya. Namun Guima tidak bisa mengendalikannya. Xenu pun menyadari bahwa Rumi masih belum menerima jati dirinya. Dan Xenu merasa ini bisa menjadi celah untuk mengalahkan Hantrik dan menghancurkan Honmun. Di sisi lain, Hantrik menjadi sedih dengan kenyataan di mana dalam sekejap, harapan Golden Honmun tiba-tiba lenyap dan tergantikan dengan kondisi perisai Honmun yang kini mulai rusak oleh para iblis. Namun meski begitu, Hantrik tidak patah semangat. Mereka berniat mengalahkan Saja Boys di ajang Idol Award dengan membuat lagu baru yang menghina iblis untuk memperbaiki perisai Honmun. Dan mereka pun mulai mempersiapkan lagu tersebut. Acara tersebut merupakan medan perang bagi Hantrik dan Saja Boys untuk tampil memukau dan memikat banyak fan di sana. Di sisi lain, Xenu berusaha menghubungi Rumi lewat peliharaannya. Dan karena ingin menghabisi Xenu, Rumi pun mengikuti kucing dan burung itu untuk bertemu dengan Xenu. Di pertemuan ini, Xenu melakukan pendekatan kepada Rumi agar Xenu dapat mengulik informasi dari Rumi soal pola iblis yang ada di tubuhnya. Di sini, Xenu berbicara jujur soal apa yang dialaminya selama ini, yang mana dia tersiksa dengan suara-suara ingatan yang ada di dalam dirinya. Suara itu adalah suara yang mengingatkan kepada kenangan yang menyakitkan, dan banyak pikiran negatif yang membuat dirinya harus menuruti keinginan Guima. Xenu kemudian mencoba untuk meyakinkan Rumi bahwa Rumi sama seperti dirinya. Pola yang ada di tubuhnya adalah pengingat rasa malu yang tak akan pernah hilang. Namun Rumi tidak begitu menghiraukannya. Rumi tetap ingin menghabisi Xenu dan meyakinkan bahwa dirinya adalah hunter meski memiliki pola iblis di tubuhnya. Dan karena tak berhasil membuat Rumi menerima jati dirinya, Xenu pun pergi dan merencanakan pertemuan lainnya. Di sini, sejak pertemuan bersama Xenu, Rumi pun memikirkan perkataan Xenu, dan sembari mempersiapkan lagu barunya, Hantrik dan Saja Boys saling mengejar untuk menempati posisi pertama di setiap acara musik. Selain itu, Hantrik juga tetap disibukkan untuk melindungi manusia dari para iblis. Dan dari proses inilah Hantrik akhirnya menemukan nada dan lirik untuk lagu baru mereka yang berjudul Take Down. Dengan proses pemikiran yang panjang, Rumi selalu memikirkan perkataan Xenu. Dan akhirnya dia pun setuju untuk bertemu dengan Xenu dan membuat penawaran dengannya. Xenu dan Rumi pun bertemu. Di sini, Rumi akhirnya jujur dengan apa yang ada pada dirinya. Rumi juga mencoba meyakinkan Xenu bahwa ada cara yang akan membantunya terlepas dari suara-suara yang menghantuinya. Dan tak hanya Rumi, Xenu juga bisa bebas dari pola iblis yang ada di tubuhnya. Dan juga lepas dari kendali Guima jika mereka berhasil membuat Honmun menjadi kuat. Setelah berbincang tentang tawaran itu, mereka pun berpisah untuk mempersiapkan penampilan di acara Idol Award. Di saat gladi resik sebelum acara Idol Award, tiba-tiba Rumi menunjukkan sikap bahwa dia tidak merasa nyaman membawakan lagu Take Down, di mana liriknya berisikan rasa benci terhadap iblis. Dan di saat mereka sedang berdebat, muncul para iblis yang berniat memangsa manusia. Di sini, dengan sikap Rumi yang penuh kegelisahan membuat Mira curiga bahwa Rumi menyembunyikan sesuatu. Namun Rumi mengelak, dan di tengah proses pembasmian iblis, Hantrik menemukan bahwa robekan segel Honmun semakin besar. Mereka gagal menyelamatkan manusia dari serangan iblis, dan karena sifat Rumi, terjadi pertengkaran antara Hantrik.
Setelah itu, malamnya Rumi bertemu dengan Zinu dan membicarakan penawaran Rumi di pertemuan sebelumnya untuk membantunya memenangkan Hantrik di Idol Award dan membuat Golden Harmon demi keselamatan mereka berdua. Di sini Rumi semakin terbuka tentang perasaannya, di mana ketika ia bisa jujur tentang rahasia di dirinya, dengan menceritakannya ke Zinu membuat Rumi merasa lebih cepat memulihkan suaranya. Rumi kemudian meyakinkan Zinu bahwa Zinu juga bisa merasakan kebebasan asal mereka dapat bekerjasama menciptakan Golden Harmon. Awalnya Zinu sempat ragu, tapi dengan perkataan Rumi yang meyakinkan membuat Zinu yakin ia bisa bebas. Mereka pun saling terbuka dan bernyanyi menyatukan suara mereka. Dan dengan nyanyian duet ini membuat Zinu tersadar bahwa ia bisa bebas dari suara-suara yang selama ini menghantuinya. Karena itulah Zinu yakin dan akan mendukung rencana Rumi untuk menciptakan Golden Harmon di Idol Award. Setelah mendapatkan jawaban itu, mereka pun berpisah. Sayangnya baru saja Zinu merasakan kebebasan sesaat, ia dipanggil oleh Guima ke dunia iblis. Guima mengetahui rencana Zinu dengan Rumi. Guima kemudian mengingatkan kenangan buruk Zinu yang telah meninggalkan keluarganya dan berkata bahwa hanya Guima lah yang dapat menghilangkan kenangan tersebut dan Zinu tidak akan bisa kabur dari Guima. Di sisi lain, Rumi meminta maaf ke teman-temannya tentang apa yang dia lakukan. Dan karena sebelumnya Rumi tidak nyaman menyanyikan lagu Takedown, akhirnya Hantrik pun sepakat untuk membawakan lagu Golden saja, karena lagu Takedown tidak bisa menyatukan hati mereka. Happy Honor! Kemudian puncak acara Idol Award pun dimulai. Seharusnya Saja Boys tampil terlebih dahulu, namun tiba-tiba semuanya berjalan berbeda. Saja Boys tidak bisa tampil pertama, dan akhirnya penampilan pertama pun dilakukan oleh Hantrik. I was a ghost, I was alone. I was the queen that I meant to. We're going up, 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 it's our moment. This is who we're born to be. Awalnya penampilan Hantrik berjalan lancar dan Golden Harmon hampir terbentuk. Namun di tengah penampilan Mira dan Zui dikecohkan oleh iblis yang membuatnya mereka tidak bisa naik ke atas panggung tepat waktu. Dan tiba-tiba penampilan Hantrik pun disabotase oleh para iblis. Lagu Takedown yang sebelumnya tidak ingin mereka tampilkan tiba-tiba diputarkan di penampilan, dan saat itu membuat Rumi kebingungan dan merasa tak nyaman. Di tengah kebingungan ini, iblis yang berpenampilan seperti Zui dan Mira menyudutkan Rumi untuk memperlihatkan bola iblis yang ada di tubuhnya yang selama ini ia sembunyikan. Di sini, iblis itu pun menghantui pikiran Rumi dan membuat Rumi tidak bisa terkendali dan pola iblisnya pun kelihatan. Setelah melihat penampilan Rumi dengan pola iblis yang ada di tubuhnya, membuat Mira dan Zui sangat terkejut. Rumi kemudian berusaha menjelaskan ke mereka bahwa dia tidak bermaksud menyembunyikan hal ini dan sedang memanfaatkan Zinu untuk membantu mereka mensukseskan Golden Harmon. Namun Mira dan Zui terlanjur kecewa dengan Rumi karena menyembunyikan rahasia ini dari mereka. Dengan perasaan gelisah, Rumi pun mencari Zinu, dan saat bertemu Zinu, Rumi semakin tidak bisa mengendalikan amarahnya. Karena ternyata semua ini adalah ulah Zinu. Zinu ternyata sudah menyerah untuk lepas dari pengaruh Guima dan jujur kepada Rumi bahwa dulunya dia membuat kesepakatan dengan Guima. Namun bayarannya adalah meninggalkan ibu dan adiknya. Dan dia sudah tidak percaya bahwa bisa lepas dari rasa bersalah itu. Rumi kemudian berusaha untuk meyakinkan Zinu bahwa mereka bisa berubah. Namun Zinu sudah menyerah dan berkata bahwa iblis hanya bisa menjalani hidup dengan rasa bersalah dan penyesalan. Di sini acara Idol Award pun gagal dan Harmon mulai hancur. Di kesempatan ini, para iblis semakin menghantui pikiran manusia, termasuk Zui dan Mira yang termakan bisikan iblis.
Merasa ini adalah momen keberhasilan iblis, Saja Boys kemudian merencanakan sebuah konser di Namsan Tower untuk mempersembahkan lebih banyak jiwa manusia kepada Guima. Rumi kemudian mendatangi Selin dan mengungkapkan isi hatinya. Rumi sudah menyerah dengan dirinya. Selin kemudian berusaha untuk meyakinkan Rumi untuk memperbaiki semua ini dan kembali menutupi jati dirinya. Namun Rumi sudah muak menyembunyikan kebohongan ini. Ia kemudian pergi dan berkata bahwa lebih baik menghancurkan Hormoon dibandingkan harus menyembunyikan jati dirinya. Di sisi lain, Guima dan para iblis sudah siap berpesta untuk menyantap jiwa manusia. Dan kemudian Saja Boys melakukan performance dengan lagu yang membuat para fans semakin terpikat dan memudahkan iblis untuk menelan jiwa mereka. Keeping you in check. No, I'm the only one right now. Preach it to the choir. Come in and sing it. Di momen jiwa-jiwa manusia akan dilahap oleh Guima, datanglah Rumi dengan apa adanya. Namun tekadnya sudah semakin kuat. Guima kemudian meremehkan kondisi Rumi. Namun Rumi sudah tidak takut lagi dan sudah menerima apa yang ada pada dirinya. Dan dengan perasaan inilah dia bisa menerima dan membuat energi baru untuk mengalahkan iblis. Rumi kemudian mulai menyanyi dan menerima jati dirinya. Dan suara Rumi yang sangat merdu ini membuat Mira dan Zui tersadar dan membuat mereka saling mengungkapkan isi hati mereka. Lewat lantunan harmoni lagu yang mereka nyanyikan membuat jiwa mereka bersatu dan kembali menjadi hunter yang lebih kuat dengan menerima diri mereka tanpa perlu menutupi kebohongan lagi. Melihat Hantrik yang kembali bersatu, Guima pun menyatukan energi para iblis dan membuat dirinya menjadi semakin kuat dan menyerang Rumi. Melihat Rumi diserang, Zinu pun berusaha membantunya dengan menghadang energi iblis tersebut. Dan di momen ini, Zinu meminta maaf kepada Rumi. Dan berkat Rumi, Zinu sudah mendapatkan jiwanya kembali. Dan kini dia akan memberikan semangat itu kepada Rumi untuk melawan Guima. Setelah pengorbanan Zinu, Rumi dan kawan-kawannya pun terus bernyanyi dan membuat kekuatan melalui harmoni yang kuat yang mereka bentuk bersama. Ditambah dengan jiwa dari dukungan para fans membuat Hantrik menjadi semakin kuat. Dan akhirnya mereka bisa mengembalikan segel Hormoon seperti sedia kala dan berhasil mengalahkan Guima. Setelah berhasil menyegel Guima, Rumi sekarang lebih bebas dan jujur pada dirinya. Dia lebih bisa menikmati hidupnya sebagai hunters dan idols bersama Mira dan Zui. Setelah mereka vakum, mereka pun akhirnya kembali dengan energi penuh semangat untuk comeback dan menghibur para fans dan melanjutkan tujuan mereka, yaitu menciptakan Golden Hormoon. Dan kemudian film pun selesai. Oke bosku, wah filmnya sangat bagus ya. Film ini mengajarkan kita untuk percaya diri dengan diri kita dan tidak harus menutupi kekurangan yang membuat kita tertekan. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika suka, mohon di komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.